Selamat siang kepada para hadirin yang terhormat, para dewan juri serta para dewan debat yang akan melaksanakan debat pada hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya sebagai moderator untuk memandu jalannya acara ini. Acara ini adalah debat dengan versi nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa Austronesia. Sebelum kita masuk kepada debat, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadisa Putra Ramadan, dan di sini saya akan menjadi moderator. Selanjutnya saya ditemani oleh Mutiara dan Mintari yang akan sebagai line leader. Selanjutnya saya beri izin kepada para dewan debat untuk memperkenalkan diri. Diberi terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Aul Nurani. Saya dari pembicara satu tim afirmasi. Perkenalkan nama saya dari Dewi. Saya pembicara dua dari kelompok afirmasi. Saya punya lain sebagai pembicara tiga dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nadia Jakarta sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Perkenalkan saya Misalnya Biakurni, pembicara dua dari tim oposisi. Perkenalkan nama saya dari saya dari pembicara kedua. Terima kasih untuk dari dewan debat. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja kepada debat kali ini yang dengan posisi nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa Austronesia. Saya dimulai dari tim afirmasi menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, 3-0, tidak dimulai dalam 3, 2, 1. baik, terima kasih kepada moderator dan Dewi. Atas waktunya saya satu bukan satu menyampaikan argumen dalam teori kelompok manusia. Jadi, pertama dari teori afrosentralisme dikatakan bahwa berdasarkan bangsa dan muslim Pulau Indonesia berawal pada saat zamannya Ibrahim yaitu tahun 10.000 sebelum Masehi. Yang dimana pada masa itu Pulau Indonesia belum berdiri. Dan kelompok kami ini teologi karena adanya penemuan kapal untuk nama berbentuk yang berukuran besar dan proyektil yang berukuran kecil temukan di daerah Papua dan merupakan menunjukkan kapal kolonial yang tersulit. Jadi zaman teologi dan sebelum Masehi. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku Papua yang disebut Papua Bentar Kapal Besar. Ini berjalannya waktu. Beberapa dasar dari seluruh timur di seluruh Indonesia datang ke Indonesia. Biasanya teknologi yang berasal dari Taiwan dan dari Filipina. Dalam jaringan mengatakan bahwa mereka bermigrasi ke Indonesia pada tahun 2007 dan dari kenyataan tersebut diterangkan oleh Kompleks Pantai Boyolali serta kasus teknologi datang ke Indonesia pada tahun 2000 yang lalu melalui Indonesia Barat, Asia Tenggara dan Jawa Timur Taiwan. Pulau Barat terlaksana. Setelah itu, pertemuan Barat ini menjadikan populasi Austronesia akan berteman dengan perkembangan ini merupakan bagian dari wilayah seluruh Indonesia. Jadi pernyataan tersebut merupakan suatu alasan mengapa orang Indonesia lebih banyak ketimbang Indonesia bagian timur. Ya, terima kasih. Pembicara satu dari tim afirmasi menghabiskan waktu 1 menit 40 detik. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi pembicara satu untuk memberikan argumennya. Pidato dapat dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara satu akan menyampaikan argumen bahwa kami tentang bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan Austronesia. Austronesia menjurus pada ciri-ciri khas daerah timur Indonesia. Padahal mereka ekonomi Austronesia. Menurut Profesor Daerah Studio mengatakan nenek moyang orang Papua dalam migrasi dari Afrika menuju Papua melewati daratan Asia dan bersifat terjadi perkawinan dengan Dewi Soka sehingga DNA orang Papua pada kesamaan dengan nenek moyang yang bernama Dewi Soka. Dari segi spesifikasi utama, ras Australis, rambutnya keriting dan rambutnya keriting hitam dan berkulit hitam. Namun di Australia ada anggota ras Australis yang berrambut pirang dan tidak memiliki pakai lurus. Selain itu, beberapa orang asli di Malaysia, kemudian dari terlalu
sebagian besar menghuni bagian selatan Papua Nugini, beberapa kelompok di Kepulauan Melanesia dan Australia. Nah, sini bermigrasi dari Asia ke Oceania, tepatnya ke wilayah benua Australia. Selain itu wilayah Australia, bangsa Melanesiaid juga menyebar ke beberapa wilayah seperti Bismarck, Fiji, Solomon, Vanuatu, Papua Nugini. Populasi penduduk Melanesia dengan negara Pasifik lainnya berjumlah 9 juta jiwa yang terdiri dari negara Papua Nugini, Timor Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, serta Fiji. Australomalaysia dikenal sebagai ras Australasia atau Australomalaysiaid atau ras Australoid adalah pengelompokan sejarah kuno dan berbagai orang asli Melanesia dan Australia. Kelompok yang termasuk kontroversia ditemukan di beberapa bagian Asia Tenggara dan Asia. Bicara satu dari tim oposisi bisa waktu 2 menit 5 detik. Sebenarnya saya silakan kepada tim afirmasi pembicaraan kedua untuk memberikan argumennya. Pidato akan dimulai dengan 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada moderator dan ibu yang telah memberikan saya menjadi dua untuk menyampaikan argumen pada kelompok hakim. Kita mempercayai daerah ini dibuktikan dengan adanya beberapa bukti penemuan dan kondisi penduduk. Menurut Profesor Perluman, buah harimau yang letaknya di Sumatera Selatan pernah menjadi tempat tinggal ras Australomalaysiaid pada 12.000 hingga 60.000 tahun yang lalu dan tergantikan oleh ras Mongoloid pada sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dalam penggalian buah harimau, misalnya pada kedalaman 2,7 meter, para arkeolog menemukan sisa-sisa huni yang berupa alat batu masa paleolitik berumur 22.000 tahun yang menjadi ciri budaya ras Australomalaysiaid. Penataan tersebut membuktikan bahwa bangsa Australomalaysiaid benar-benar menyebar di wilayah Indonesia, namun tergantikan dengan adanya ras pendatang. Lalu terdapat bukti berupa tulang belulang manusia di situs Biomoho dan Sumbawa, Papua yang menunjukkan bahwa tulang belulang manusia yang ditemukan adalah ras Australomalaysiaid. Seorang arkeolog dari Badan Arkeologi Medan, Institut Wiradiana, mengatakan bahwa beliau menemukan jejak ras Australomalaysiaid di Indonesia berupa bukti sisa cangkang dan alat batu yang disebut Sumatera. Artefak serupa dibuat Togi Brawan Desa Niko Utara di Gunung Sitolinia. Berdasarkan bentuk fisik masyarakat Indonesia di bagian timur memiliki ciri fisik yang serupa dengan ras Melanesia hingga saat ini, yaitu memiliki ciri tubuh badan besar, kulit hitam-hitaman, berambut keriting, bibir tebal, dan hidung mancung, dan memiliki tinggi sekitar 160 cm hingga 170 cm. Dan ciri tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia di bagian timur lebih mirip ras Australomalaysiaid dibandingkan dengan ras Afrika yang sama-sama memiliki kulit yang berwarna hitam. Dan berdasarkan dari kebiasaan masyarakat Indonesia Timur, masyarakat di daerah Papua memiliki mata pencaharian yang sama dengan ras Australomalaysiaid dengan cara berburu dan masih menggunakan alat seperti zona perahu, gayung, panah, tombak, jala, atau tukat, yang mana barang tersebut merupakan bentuk evolusi dari barang peninggalan ras Australomalaysiaid pada zaman dahulu. Masyarakat Indonesia di bagian timur, tepatnya di Papua, yang memiliki yang termasuk dalam ras Australomalaysiaid, tapi memiliki sistem kepercayaan animisme, yaitu mereka percaya pada kekuatan ras leluhur. Terima kasih. Pembicara dua dari tim afirmasi mengambil waktu 2 menit 30 detik. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara dua tim oposisi untuk memberikan argumennya. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari pembicara dua tim oposisi akan menyampaikan bukti-bukti bahwa Australomalaysia terjadi percampuran ras dengan Denisova, yaitu telah ditemukannya terangkat di situs prasejarah Lep Panime, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang sedang menjadi perbincangan masyarakat akademis secara global. Penemuan ini telah mengubah interpretasi terhadap sejarah evolusi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, terangkat tersebut merupakan sosok seorang perempuan berumur 20 tahunan dan memiliki DNA Denisova. Para peneliti kemudian menamai perempuan yang masih muda ini Besek, istilah penghormatan kepada perempuan yang baru lahir dalam budaya Bugis. Dalam kajian ilmiah ini, setidaknya ditemukan latar belakang genetika Mongoloid dan Denisovan. Peneliti
membawa tim untuk mengkaji kerangka tersebut sebelum akhirnya menjalin kerjasama dengan peneliti DNA asal Jerman dari Max Planck Institute for Science Human History, Selina Karpov pada 2019. Pusat Penelitian Arkeologi Jakarta dan Balai Arkeologi Makassar juga berkontribusi dalam penelitian ini. Profesor Akmin Duli dari Universitas Hasanuddin juga meyakini lereng Pondowi saat ini digunakan sebagai kawasan industri membuat alat-alat berburu, mengumpulkan dan meramu makanan. Hal ini berdasarkan temuan berupa pembentuk alat batu dan sisa-sisa tataran batu. Para peneliti juga menemukan satu mobil peninggalan budaya prasejarah di dalam lereng ini, di antaranya yaitu kapak batu, mata panah, pisau batu, termasuk hal yang diyakini sisa makanan mereka seperti tulang babi, usaha tikus kelawar, dan sebut air tawar. Bagi Dr. Agnes Sumandi, FAMC, Kepala Laboratorium Arkeologi Universitas Hasanuddin Lahore, temuan ini menambah keyakinannya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi arkeolog bahwa Indonesia merupakan melting pot atau kuali percampuran ras atas manusia seluruh dunia. Indonesia menjadi melting pot, daerah percampuran, sehingga tidak ada satupun etnis yang mengatakan diri atau mengatakan saya adalah asli Indonesia. Ia menyusun hal ini sejak mulai dari kedatangan ras Austronesia, percampuran genetik Denisovan dan Neanderthal, Mongoloid, India, Persia sampai Eropa. Terima kasih atas perhatiannya. Pembicara 2 dari tim komposisi menghabiskan waktu 3 menit 7 detik. Terima kasih pertanyaannya. Astronomer saya sudah datang di Indonesia pada sekitar 70 sebelum Masehi, sedangkan penelitian tersebut baru ditemukan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Yang mana astronomer saya sudah datang lebih dahulu sebelum penelitian itu ditemukan. Apakah ada bangga dari tim Mas? Tim komposisi atau tolak? Kami dari tim oposisi menolak segala tersebut. Tim komposisi menolak instruksi yang diberikan oleh tim afirmasi. Selanjutnya saya izinkan kepada kesimpulan dari tim afirmasi untuk memberikan argumennya. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dewan Juri dan moderator atas kesempatannya. Saya selaku pembicara juga akan memberikan kesimpulan dari tim afirmasi. Kami selaku tim afirmasi menyetujui meski nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa Austronesiasia dikarenakan dalam ini memiliki bukti-bukti yang kuat. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dimulai dari kedatangan ras Melanesia gelombang 1 sekitar 70.000 sebelum Masehi, tepatnya pada saat zaman es berakhir. Dibuktikan dengan ditemukannya kakak Wonjong bernama Wonogrindo yang berukuran besar dan Saindo yang berukuran kecil yang ditemukan di Papua yang merupakan peninggalan dari bangsa Papua Melanosoid dan zaman Neolitikum sekitar 10.000 sebelum Masehi. Lalu kedatangan ras Melanosoid gelombang 2 yaitu pada 5.000 sebelum Masehi. Dalam penggali arkeolog di Gua Harimau yang berlokasi di Sumatera Selatan, para arkeolog menemukan sisa dunia yang menjadi ciri budaya Austro-Melanosoid. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa bangsa Melanosoid ini pernah menyebar di daerah Indonesia dan tidak hanya menetap di wilayah ini saja. Bukti penguat lainnya yaitu kedatangan penduduk purba dari wilayah Yunan pada tahun 2000 sebelum Masehi serta ras Mongoloid pada 4.000 tahun sebelum Masehi, menggeser keberadaan ras Melanosoid ke wilayah timur, sehingga dapat dikatakan bahwa bangsa Melanosoid datang lebih dulu, namun keberadaannya bergeser ke wilayah timur. Itulah mengapa masyarakat di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat tidak memiliki kemiripan dengan manusia
di Papua, beberapa mata pencaharian hidupnya masih belum menurun dari bangsa Afro-Melanesia, yaitu dengan cara berburu. Ditambah dengan bukti bahwa beberapa masyarakat wilayah timur tepatnya Papua masih mempercayai kekuatan roh leluhur atau yang biasa kita namakan dengan kepercayaan animisme, di mana animisme sendiri merupakan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Afro-Melanesia. Jadi dapat dikatakan bahwa dari segi kepercayaan pun manusia wilayah timur masih menganut kepercayaan yang turun-temurun dari bangsa Afro-Melanesia. Dari bukti-bukti yang sudah dipaparkan tadi, kami setuju dengan mosi nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa Afro-Melanesia. Sekian kesimpulan yang dapat disampaikan. Kesimpulan disampaikan dari tim afirmasi menghabiskan waktu 2 menit 35 detik. Selanjutnya saya persilakan pada kesimpulan dari tim oposisi untuk memberikan dukungannya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. terima kasih atas kesempatannya. Saya pembicara 3 dari tim oposisi akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang dari kami ini dapat kami simpulkan yaitu mengenai bukti yang ada nenek moyang Indonesia bukan murni seorang Austronesia, sebab tidak ada bukti spesifik bahwa hal tersebut benar. Dari bukti yang ada, sebuah menunjukkan bahwa nenek moyang Indonesia bukan hanya dari Austronesia, tetapi banyak tempat yang menghasilkan banyaknya campuran terhadap ras yang ada di Indonesia hingga saat ini. Tidak hanya itu, banyaknya ras dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi pertanda yang paling jelas bahwa nenek moyang Indonesia dipengaruhi oleh banyak orang dan suku serta migrasi-migrasi yang dapat menjadi pengaruh yang besar terhadap kehadiran ataupun tanda-tanda terhadap kebudayaan, ras serta bahasa yang beragam di Indonesia saat ini. Persebaran bahasa Austronesia hingga ke Afrika telah menunjukkan adanya migrasi dan perpecahan dari Taiwan pada zaman dahulu. Para peneliti antropologi dan ahli linguistik meneliti persebaran bahasa Austronesia, ditambah temuan peninggalan budaya prasejarah, menambah keyakinan bagi DRS Iwan Sumantri MAMSI, Kepala Laboratorium Arkeologi Universitas Teknologi, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara juga bahwa Indonesia merupakan melting pot atau kali percampuran ras manusia seluruh dunia. Jadi sepakat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan Austronesia karena adanya kawinan dengan Dewi Sofa, sehingga DNA seorang Indonesia akan disamakan dengan nenek moyang yang nama Dewi Sofa. Sekian dari saya. Kesimpulan yang dibicarakan dari tim oposisi menghabiskan waktu 3 menit 8 detik. Demikianlah debat pada kali ini dengan mosi nenek moyang bangsa Indonesia merupakan berasal dari Austronesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para dewan debat serta dewan juri yang telah ada di sini dan menyaksikan debat kali ini. Saya selaku moderator serta